Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Kini kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang sekali lagi harus bahagia karena jurusnya 3 hoki, 3 keberuntungan. Harus bahagia, jangan lupa ya, ini diharuskan. Harus happy. Kenapa? Kita harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Ini hari ini saya tulis. Kenapa? Karena saya mau ajak Ibu Bapak Saudara-saudara untuk melihat betapa berbedanya kalau kita itu lahir di dunia binatang. Kenapa demikian? Bagi yang ikut beberapa minggu tahu bahwa kami di sini punya anjing, maksud saya bukan saya, Wena punya anjing, ya, namanya Suki Hotu. Jadi kalau kita jerit itu Suki Hotu, itu artinya semoga kamu bahagia. Yang 3 ini 3 darah pendekar, namanya Sati, Bala, Dona, ya, Sati, salah nama, jadi nggak perhatiannya nggak bagus. Bala hebat, kuat, contleng sana, contleng sini, gegerin sana, gegerin sini. Dona itu artinya sama dengan Panya, kebijaksanaan. Kelihatannya juga salah nama karena cemburuannya besar dan gualaknya luar biasa. Salah satu dari 5 anjing Wena itu yang namanya Hotu tiba-tiba buta. Bawa rumah sakit karena semoga semua makhluk bahagia, bawa ke dokter. Ternyata tingkat gula darahnya itu 400 sekian. Merusak indera, jebret dalam waktu semalam, besoknya udah buta. Jadi mari kita lihat. Kalau kita ini harus bahagia karena beruntung ke alam manusia, coba dengan tadi anjing itu ya, alam manusia dengan alam binatang. Yang namanya Hotu ini bisanya cuma ngeringi, nangis, terjemahnya gitu. Dia nggak tahu mau lapor apa sama Wena. Mesti Wena itu kan pawang anjing, ini anjing tidak bahagia, dia tahu. Tapi nggak ngerti karena nggak punya bahasa. Jadi dibawa ke dokter, gejalanya itu sudah dilacak. Kalau kita manusia, piye rasane mumet, piye rasanya gembrebek, masih bisa. Anjing nggak bisa. Bisa ngerti ya betapa kita ini harus happy karena kita beruntung terlahir sebagai manusia. Jurus yang kedua, kita beruntung karena kenal Dhamma. Dhamma itu ajaran kebajikan, kebenaran. Saya tulis kenapa? Karena yang namanya Hotu tadi, buta ini, dia tidak bisa kenal ajaran kebenaran. Dalam pengertian, kita kalau nggak kenal Dhamma ya kayak butanya Hotu itu. Itu nabrak sana, nabrak sini loh. Aduh, kasihan banget. Sama dengan kalau kita ini sebagai manusia menderita, tapi nggak ngerti gimana bebas dari penderitaan. Kasihan. Maka kalau kita kenal Dhamma, kita ngerti rahasia menguak misteri kehidupan. Kita ngerti, oh aku menderita karena penyebabnya ini, itu. Itu luar biasa, kita nggak nabrak-nabrak seperti Hotu. Dan yang ketiga, kita beruntung, kita masih hidup.
Ini saya mau tulis karena mau saya revisi. Bukan cuma kita beruntung karena masih hidup, tapi kita harus happy karena beruntung masih hidup, masih sehat, dan masih waras. Benar? Jadi sehat jasmani dan sehat batin. Kira-kira kita termasuk ya? Ya gitu aja ya. Jadi jangan lupa untuk bahagia. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Makasih karena sudah dibersihkan. Nah, beberapa minggu ini kita semua belajar bersama tentang apa tuh? Tentang apa? Tentang enggak ada yang ngomong tapi saya ngomong bagus, ya bagus. Tentang loba dosa moha. Enggak ada yang ngomong tadi. Saya hanya menyelamatkan wajah kalian. Kita ini ternyata menderita karena adanya loba dan dosa. Loba itu artinya serakah, kembali ya, melobai. Mau, lagi, semua. Dosa itu bukan berarti dosanya kita berdosa. Dosanya artinya kebencian. Kita menolak. Penolakan. Berbeda dari loba tadi gini, kalau dosa itu, berhenti, aku gak mau. Gitu ya. Nah, loba dan dosa ini sebenarnya anaknya moha. Kan gitu ya. Tadi sudah ada yang jawab. Moha. Moha ini artinya apa? Goblok. Kebodohan batin, ketidaktahuan, delusi, gitu ya. Nah, kalau ini review sedikit. Kalau loba ini kita stopnya dengan aloba, yaitu kedermawanan, ini pelit, maunya dapat, nggak mau keluar, ini dilatih untuk keluar, memberi. Bukan cuma minta doang. Dosa di stop dengan lawannya, yaitu adosa. Apa adosa? Cinta kasih. Ya, dosa ini benci. Sekarang mesake ya, kasihan ya. Kita latihan dengan adosa, kita latih, dosa otomatis menurun, menipis, menghilang, memudar. Nah, ini induk semangnya, biang keroknya ini, moha ini bisa pelan-pelan kita kikis dengan lawannya, yaitu amoha. Amoha itu apa? Panya. Panya itu apa? Kebijaksanaan. Ini pakai ting tung gitu ya. Bacanya panya gitu. Beberapa minggu ini kita bicara tentang moha ini. Nah, moha yang besar-besar ya, yang perlu kita ketahui itu hubungannya dengan sudah lewat ya. Nica. Nica ini kekal. Jadi kita ini nggak ngerti bahwa sebenarnya corak hidup ini tidak kekal. Tahu. Apa iya begitu berubah? Kok langsung grobiak? Kaget, stres, gila, bunuh diri. Dari mana? Dia nggak ngerti. Anicca. Maunya nica. Makanya goblok. Kan gitu ya. Lalu yang kemarin-kemarin kita bicara tentang dukkha. Kita tidak tahu bahwa corak kehidupan itu dukkha. Kita maunya menyenangkan. Suka. Gedenya bahagia. Jadi apa-apa yang kita kejar, katanya mengejar kebahagiaan. Tapi nggak tahu bahwa bahagia yang didefinisikan dalam pikiran kita itu ternyata dukkha.
Itu yang minggu lalu. Contohnya apa? Yang paling gampang, jatuh cinta, menderita rasanya. Sebenarnya gitu, tapi kalau kita nggak ngomong jatuh cinta, berjuta rasanya. Berjutanya tuh kayak di langit ketujuh. Nggak ngerti bahwa itu jatuhnya juga ambiar, ambruk, setengah mati. Itu minggu lalu, gitu ya. Kita nggak ngerti bahwa yang kita anggap bahagia itu ternyata bukan bahagia. Itu ternyata duka. Makanya ada perceraian. Kalau memang jatuh cinta itu membahagiakan, kenapa bercerai? Kan aneh. Ya karena memang namanya jatuh. Gimana kita bisa punya kebijaksanaan? Itu semuanya terdelusi, nggak kelihatan. Itu sebabnya kalau kita jatuh cinta kan pakai semprot-semprot, tampan, cantik. Karena nutupin yang juga. Seperti itu. Nah, hari ini kita mau bicara tentang gugus yang agak juga besar. Saya hapus dulu supaya enggak. Nasib. Dari dulu cuma menghapus papan tulis terus ya. Tapi karena bayinya gede. Ini saya jadi orang hoki banget. Kita bicara tentang moha. Masih tetap gobloknya kita. Tapi sekarang kita lihat goblok dalam hal apa? Ada satu bab dalam ajaran Buddha yang banyak menerangkan tentang asubha. Silahkan baca sendiri. Tapi saya mau ambil yang saya renungkan saja. Asubha ini kembali ya. Kalau tadi anicca, nicca. Asubha, subha ini artinya indah. Jadi sebenarnya asubha berarti tidak indah. Kenapa hal ini diajarkan untuk kita renungkan? Apa? Kenapa ini bisa merupakan satu perenungan untuk kita bebas dari moha? Apa yang mesti atau apa yang bisa kita renungkan tentang satu pokok bahasan ini? Asubha. Kehidupan itu banyak sekali bersifat asubha, tapi karena kita kembali ya, wah luar biasa, loba dosa kalau main, karena kita ini sangat mengejar kenikmatan indera, maka yang tidak indah itu kita tidak suka. Ngerti ya? Contohnya, cewek-cewek aja punya kaca, lihat, toeng, kaget. Kenapa? Ada apa namanya? Jerawat. Itu sudah kacau loh pikiran. Jerawat tidak indah. Ngerti ya? Segala macam pakaian. Waduh, kok sobek, tidak indah. Sepatu, waduh, kok enggak kayak itu jinjetnya segini. Punya aku tidak indah. Jadi begitu kita melihat asubha, langsung dosa ini muncul. Bisa ngerti? Emoh, aku tidak suka. Langsung pikiran menderita. Tapi jangan salah, kita kan pinter. Jadi gimana? Maka yang tadi asubha harus cepat-cepat dipoles supaya subha. Pakai apa? Foundation. Duh, canggih. Saya kanan. Ini kalau pergi ke dokter kulit tidak indah. Harus segera atau diapain? Ngerti maksud saya? Jadi ini loh, emohnya terhadap asubha ini yang membuat kita menderita.
matilah. Berarti aku menderitanya itu banyak sekali, benar. Karena kita tidak mau menerima apa adanya. Kita nggak ngerti artinya what is. Kita maunya what is not. Contoh lagi, rambut. Rambut saya putih. Saya semir hitam. Yang rambutnya hitam disemir putih. Bener nggak? Yang rambutnya keriting dilurusin. Namanya semut. Si semut yang kecil gitu ya. Yang keriting dilurusin, yang lurus dikeritingin. Kulitku putih, berjemurlah supaya gosong. Yang gosong dilulur jadi putih. Ngerti ya? Jadi kita ini sebenarnya dalam kehidupan ini obat kabeh terpontang pantingnya lintang pukangnya setengah mati. Kita nggak sadar. Maka kalau Dhamma mengungkap dengan sangat jelas dan gamblang, saya biasanya merasa seperti ditampari gitu ya waktu menerjemahkan. Gile, aku masih seperti ini. Aduh, goblok. Itu sebabnya kenapa kita kalau kenal Dhamma, kehidupan kita lebih bagus. Bukan lebih bagus, lebih cantik, tidak. Kita lebih bagus karena bisa mengendalikan penderitaan kita. Tidak terlalu puing, kalau senang kayak orang gila, kalau sedih juga kayak orang gila. Terjadi? Makanya muncul penyakit bipolar. Serem. Nah, coba kita lihat. Bisanya kita mengalami. Itu kan karena kita punya indera. Betul ya? Udah ya, ini saya hapus. Bisanya kita ini kontak dengan kehidupan. Itu sebenarnya kita punya indera. Kalau di sekolah dulu kita kenal. Anak-anak, kita punya berapa indera? 5. Namanya apa? Panca indera. 100. Tapi kalau udah kenal Dhamma, salah. Gitu ya. Yang benar adalah 6 indera. Yaitu apa? Panca indera. Panca indera plus 1 yaitu pikiran. Ini biang keroknya. Makanya Dhamma itu luar biasa karena biang keroknya pegang itu. Indra ini connect dengan objeknya. Dan bisanya nyangkut dengan kita karena ada kesadaran. Tanpa kesadaran kita tidak bisa mengalami kehidupan. Contohnya jatuh cinta. Terkenang-kenang wajahmu. Lan! Yang ganteng rupawan. Lan! Tapi hanya sekejap saja. Lan! Nggak dengar. Udah? Kenapa? Karena nggak ada kesadaran. Kesadaran saya sedang lari. Itu sebabnya kalau meditasi, kesadaran ditarik kembali pada here and now. Luar biasa ya. Ajaran Buddha itu connect-nya begitu hebat. Jadi kalau kita pegang satu bisa langsung dan. Begitu kita melatih kesadaran untuk kembali pada napas yang masuk, napas yang keluar. Kita melatih kesadaran itu cepat kembali. Itu yang disebut waras. Celakanya. Karena moha itu, kita ini malah bangga kalau kita tidak waras. Contohnya apa? Seneng ngelamun. Aku kan orangnya sensitif. Seneng ngelamun. Terus apa tuh? Gampang tersinggung namanya apa? Baper. Bangganya setengah mati kalau bawa perasaan. Kok bisa bangga? Itu memang goblok itu. Itu semua sebenarnya tidak indah. Tapi kita anggap indah. Sekali lagi, kok bisa kita ini mau bahagia itu modalnya apa? Kalau pikirannya ya udah nggak bener.
Maka jangan heran kalau orang yang latihan meditasi kelihatannya sepele. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Apalagi kalau bisa lama berhari-hari. Apalagi kalau nggak ngomong. Wah, itu kesadaran tajam sekali sehingga tiba-tiba, aku sekarang kok enggak banyak menderita ya. Kenapa? Karena kesadarannya tuh on gitu. Toeng. Pikiran mau macam-macam, what is? Itu enggak nyata. Toeng. Itu enggak guna. Jadi tiba-tiba kehidupan kita tuh tertata. Melihat faktor kehidupan, melihat corak kehidupan, kita bisa ngerti loh. Memang demikian. Bukan berarti terus ya udah nasib. Ya gobloknya setengah mati. Maka Sang Buddha memberikan satu puisi yang selalu saya hafalkan, itu saya anggap sebagai motivator ya. Biarlah hanya kulit, otot, dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tidak akan mengendurkan energi sampai aku bisa berhasil mencapai apapun yang dapat dimenangkan oleh kekuatan manusia, energi manusia, usaha manusia. Gimana kalau kenal Dhamma kita bisa malas? Aneh. Nggak bisa. Luar biasa. Indra juga kita tiba-tiba sadari, ini mengejar indra. Ini mengumbar hawa nafsu. Kita tiba-tiba langsung kembali. Tidak. Kita jadi majikan bagi pikiran kita. Hebat ya. Kadang-kadang kita ingat. Kadang-kadang kita lupa. Tapi kembali lama-lama sering ingat. Lama-lama ingatnya lama. Sampai situ kelihatannya jangan ngerti ya kenapa kita beruntung kenal Dhamma. Beberapa minggu ini ada berita-berita yang membuat saya merenung dan semlengeren karena kembali untung saya tidak seperti itu. COVID, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Seorang ex-murid saya di Amerika, tong, blang. Aku dipecat, aku di PHK. Dia seorang stewardess yang udah tinggi levelnya, posisinya. Dipecat dengan 36.000 karyawan maskapai penerbangan. Aduh. Yang menarik adalah begitu dia ngerti itu, dia tertawa. Dan sampai ada temennya yang semuanya mungkin kebanyakan nangis-nangis gitu ya. Heran, you are the only one. Kamu itu satu-satunya orang yang tertawa mendapat berita keputusan ini. Dia ngerti. Hebat ya. Segitu loh kekuatannya sehingga dia tidak terlalu goncang meskipun itu berarti bencana kehidupan secara finansial. Ya udah. Terus piye? Ya udah 36.000. Bye-bye. Kondisi seperti ini dia bisa menerima. Kan luar biasa tuh. Yang menang apanya? Amohanya. Terus gimana? Nah ini, pentingnya kita punya jasa kebajikan. Kita punya simpanan karma baik. Tiba-tiba, out of the blue, ujuk-ujuk, bos kondi gitu ya, sangkan paran gitu ya. Ada surat datang, bukan surat PHK ini, surat menawari pekerjaan. Mau ngomong apa? Dia ditawarin pekerjaan sebagai penerjemah urusan kehakiman atau apa.
Mau bilang apa? Kembali anicca. Semalam dia telepon, kita ngomong-ngomong, dia ngekek-ngekek, ya saya cuma ngomong, that is anicca, impermanent. Terus kamu mau apa? Berjuang. Terus gimana? Aku mau jadi pelatih anjing. Duh, hebat toh? Jadi ada semangat. Saya katakan, ini loh, orang yang ngerti anicca. Kita ngerti anicca aja, hidup kita udah ganti. Bermasalah, iya. Bermasalah namun tetap bahagia. Masalah itu selalu datang lah. Tapi tetap bahagia. Kenapa? Kondisi pikiran tetap bagus. Bisa cari akal. Menuju akhir dari penderitaan gimana. Terus duitmu bi? Ya aku masih bisa bertahan sampai kapan? Terus bi? Terus bi? Rencana mulai ada. Aku mau cari kerjaan lain. Gimana caranya? Ya nggak tahu, nanti cari-cari. Mungkin aku akan jualan ini. Tidak banyak penderitaan. Ngerti maksud saya? Itu baru anicca. Begitu anicca ngerti, maka otomatis juga mesti ngerti kok. Inilah dukkha. Ya udah. Terus gimana? Terima. What's next? Selalu gitu. Nah sekarang berhubungan dengan asubha tadi. Ganti acara ya. Segala yang membuat kita ngerti ini subha, ini asubha, dan kondisi pikiran itu sudah selalu atau kebiasaannya atau kebanyakan sering-sering cari yang apa? Subha. Kita jarang mau asubha. Kita maunya subha. Maka jangan heran kalau yang namanya mengumbar nafsu, mengejar kenikmatan indera, itu ngejarnya ini kenceng banget. Bener nggak? Bener nggak dalam kehidupan kita? Begitu tidak menyenangkan sedikit saja kita udah nggak mau. Tidak indah kita nggak mau. Kita cari yang indah. Kita cari yang menyenangkan. Kita cari semuanya untuk kenikmatan indera. Maka kalau saya bilang sederhana hidupnya, apa? Tenang inderanya, terus berhati-hati dalam melangkah secara fisik, ucapan dan pikiran, terus tahu malu yang benar, tahu takut yang benar, tidak hura-hura, hoya-hoya, mewah-mewah. Ini sudah ceritanya lain. Kita menghadapi hal-hal yang asubha, itu kita bisa menerima dengan ini asubha. Bukan, wih, jijik. Kita punya indera. Paling mungkin mempengaruhi kita itu mata. Tadi saya kasih contoh sepele aja, jerawat. Jadi siap-siap deh. Gede lagi apa? Lidah. Betul? Demi untuk dikau, kemarin sudah saya buat dengan yang ahli teknologi. Yuk kita lihat. Ngumbarnya nafsu yang katanya mau subha, ini bisa-bisa kita dapatnya sebenarnya asubha, tapi kita nganggap indah, menyenangkan, wow, ciamik, bagus, apik. Kita pergi dulu ya ke tempat gimana kita mengumbar nafsu tentang lidah. Kita punya banyak sekarang kalau apa itu cari apa GoFood apa Go apalagi saya nggak punya. Saya beruntung karena saya nggak bisa apa-apa. Saya punyanya jreng-jreng. Jadi nggak bisa punya yang aneh-aneh. Makanya yang punya aneh-aneh kan wah mau pesen sini pesen sana. Sampai yang namanya mau subha kita keblinger sebenarnya
dapatnya Asubha. Wisata kuliner. Jreng-jreng. Ayo, Dik. Apa itu? Mengumbar nafsu, mengejar kenikmatan indera lidah. Ibu bapak, mari kita nikmati makanan kepompong, ulat, saus tiram. Apa namanya? Pakai apa tuh? Sambel, apa itu namanya? Lombok hijau, cabai garam. Ini bukannya Asubha, tapi kita kejar loh. Next. Kembali kita menikmati jreng-jreng. Kita buka makanan malam, makan malam kita dengan satu kelezatan, sup kura-kura. Ini yang ada di sini udah jinggir-jinggir gitu ya. Sudah bisa lihat Asubha. Tapi bagi orang ini Subha ini jangan salah. Next. Supaya kita sehat, mantap, kuat, mari kita minum. Apa? Anggur ular kobra. Itu sudah langsung gini. Ini Subha loh bagi orang-orang itu. Jangan salah. Padahal ini pembunuhan, ya sudah melanggar sila. Tapi kita nggak peduli. Kita anggap itu nikmatnya indera. Next. Kala jengking goreng, nikmatnya selangit. Kalau belum pernah merasakan ini, Anda belum jadi apa? Turis, ha? Foodies. Coba. Subha ini bagi mereka. Kita sudah lihat ya, gini-gini. Next. Itu keju. Tapi dibikin supaya ada belatungnya. Nikmatnya sampai surga ke-7. Next. Cicak-cicak, ding-ding-ding, goreng-goreng, enak sekali. Ini. Ih, langsung yang di sini. Ya. Bagi mereka Subha. Ini pantas dicoba. Next. Tikus panggang. Khusus bagi yang dapat ekornya akan langsung pinter sekali. Besok dapat lotre. Aduh. Next. Anda ingin tambah pinter? Makanlah otak monyet. Bisa ngerti ya? Kita melihat ini jijik. Kita ngerti ini Asubha, menjijikkan. Next. Apa ini? Kepala ikan difermentasi. Bebek di dalam cangkang. Ini fresh from the oven. Udah habis. Nah, karena mulut yang mencari kenikmatan indera lidah, banyak orang yang sampai kayak gitu itu. Mereka kejar kenikmatan indera. Sampai nggak ngerti bahwa ini sebenarnya menjijikkan. Mereka lihat itu sebagai, wah, aku pengalamanku banyak. Akibatnya apa? Jangan heran. Bukannya mereka bahagia, tapi mereka mendapatkan banyak masalah. Next please. Apa buahnya? Itu. Dan yang menarik, ini kalau anak saya gendut gini, saya bagi orang tua bangga loh. Anak saya makmur. Berarti
tingkat ekonomi saya sejahtera. Banyak enggak yang mikir kayak gitu? Banyak loh. Tadi loh, moha gua blog. Next. Wah ini ngetop. Nggak usah pakai karet gelang ya, nggak usah pakai band. Hah? Kayak roti sobek ya. Jadi besok pagi kalau makan roti sobek bisa nggak doyan ya karena ingat ini. Ini akibat dari yang udah nggak keruan. Next. Obesitas yang serem. Dan yang heran kalau kita lihat pada waktu itu apa yang dijrengkan? Senyum. Bener ya? Karena mau difoto. Smile. Cheese. Buncis. Padahal itu setengah mati loh. Kita ditipu oleh senyuman jebret. Next. Waduh, itu sudah tidak bisa bangun. Itu bukan yang hoki ketiga tadi loh. Beruntung masih hidup. Enggak, ini enggak sehat. Apa? Seonggok daging. Ini kalau jatuh di Alpen bersama dengan rombongan rugby, ya bisa-bisa di kanibal yang lain selamat dulu. Ingat ya, yang ada satu rombongan jatuh mau tanding di mana, akhirnya terjadi kanibal. Lihat ini seonggok daging. Apa enggak ngenes? Asubha. Tidak indah. Next. Aduh. Ini bukan roti sobek lagi nih ya. Asubha. Next. Aduh. Ini mau laki atau perempuan, punya payudara atau enggak jelas ini. Putih atau hitam? Ini bisa dibayangkan ya. Dukanya mau difoto, saya bayangkan. Dukanya mau difoto, itu bawanya tuh orang berapa ini? Untuk bisa standby dalam pose seperti ini. Duka. Next. Ini sulit dilihat yang mana kaki, yang mana pinggang, yang mana paha. Aduh. Duka. Asubha. Serem ya. Next. Duka. Asubha. Bisa ngerti? Bisa lihat anicca. Dulu dia tidak seperti itu pasti. Tapi karena anicca. Dan yang sangat menarik, saya senang sekali film ini. Kenapa? Karena pose yang diambil itu luar biasa mencerahkan saya. Apa? Sudah kayak gitu Mas siapa? Makan lagi. Itu loh, segitu lobanya manusia. Segitu gobloknya, mohanya manusia. Kemarin waktu saya bikin itu sama Pak Sus. Nah kalau orangnya sudah diet Bu, kalau tetap enggak bisa gimana? Saya katakan, kita ambil kehidupan lampau. Pada waktu kehidupan lampau, orang ini mungkin terlahir sebagai atlet yang posturnya luar biasa bagus dan dia sombong sekali menghina orang-orang yang gendut-gendut, elek-elek, gendut-gendutan si gendut mangan ketan. Itu hinaan-hinaan itu bisa dibawa dalam alam ini sebagai buah karma buruknya. Serem ya. Maka kalau yang cantik-cantik ini hati-hati. Jangan, cilan elek rupane. Sok ben kowe lahir kaya aku matek kon. Serem ya. Itulah buah dari salah satunya mengejar nafsu.
Tapi sekarang ilmu pengetahuan maju itu bisa dilihat dari DNA katanya. Bahwa ada sesuatu yang membuat otak itu tidak ngerti kenyang. Jadi rasanya lapar. Kamu tadi sudah makan? Belum. Ya sudah lebih kurang. Wah mau lagi. Jadi seperti itu. Sehingga saya sendiri berpikir, apakah karma itu berlanjut ke dalam kehidupan yang akan datang? Itu kena DNA juga ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang kalau saya baca ada bukunya, itu mati saya misalnya kena dibunuh, paru-paru saya kena misalnya, saya terakhir lagi itu di ronsen paru-paru saya ada sesuatunya. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi menimbulkan tanda tanya, wah jangan-jangan buah karma ini nggak cuman pada mental, tapi juga mungkin pada fisik. Nah itu asubha tentang mengejar nafsu indera. Menjijikan ya. Pada waktu saya dan Wena belajar meditasi tahun 92, kami pergi ke Bali di pucuk bukit gitu, di bawah bimbingan Bante Giri, dan saya waktu itu belas nggak ngerti Buddhism, pokoknya pengen meditasi gitu aja karena nekat ya udah yuk meditasi 1 jam jalan pelan-pelan, 1 jam duduk meditasi. 1 jam jalan pelan-pelan, mengamati sensasi gerak. Bisa bayangkan? Makan juga sama. Perhatikan gerak. Tangan terulur. Mata memandang tempe. Jari terulur mengambil tempe. Pelan-pelan ditarik. Ini dirasakan geraknya, sensasinya. Kalau ceritanya itu semua diamati, jadi kita nggak boleh gitu. Nggak boleh. Pelan-pelan, nanti kalau sudah dekat, buka mulut, tempe masuk, tangan turun. Ini belum dikunyah ini. Nanti kalau udah turun, perhatikan tempe. Ngunyah. Saya ini giginya kayak cakil ya. Ngunyah. Kalau saya di rumah, mungkin 5-7 kali bleng. Ngerti ya? Bleng. Itu kan enggak boleh. Amati dengan tenang seimbang. Toeng. Itu baru mulai hancur. Itu 57 kali kunyahan. You bisa ngerti ya? Saya bosan, saya sebel dengan makan itu. Karena penderitanya luar biasa. Masih disuruh melihat bagaimana air ludah bercampur dengan makanan. Lama-lama halus nih. Seperti muntahan bayi. Ngerti? Itu latihan meditasi itu kayak gitu. Jadi begitu 10 hari seperti itu, saya udah wegah makan. Karena capek, makan itu capek. Baru lihat duka waktu makan tuh, waktu meditasi. Sebelum itu makan itu nikmat. Subah diatur. Kasih hiasan. Begitu masuk mulut, muntahan bayi, asubah. Baru ngerti yang namanya duka. Baru ngerti yang namanya anicca. Baru ngerti yang namanya asubah. Dah telan. Rasakan perjalanan ini. Gak ada rasanya. Tadi asin, di sini gak ada rasanya. Dah toh?
Baru tangan bergerak lagi. Ambil sendok. Bisa bayangin? Duka makan. Jadi jangan makan kayak orang gila. Duka. Kita kan cuma gerak aja. Tapi sesungguhnya itu duka. Besok pagi. Bangun pelan-pelan. Ya, oh semuanya dengan perhatian pada sensasi gerak. Pengen apa? Menuju kamar mandi toilet. Bayangannya apa? Makananku jadi Kalau makananku jadi ini tak jadikan makanan gimana? Muntah enggak? Muntah. Teman saya mengalami hal itu. Temannya teman saya. Kena waktu itu di Pulau Buru. Mereka menjadi tahanan. Kalau gitu kan kumpul. Ke atas jiwa. 1, 2, 3. Ada yang belum kumpul. Dicari, melarikan diri. Cari, orangnya datang dari seberang sungai. Mau melarikan diri. Enggak, saya bukan melarikan diri. Saya tadi perut saya sakit, saya buang air di sana. Tidak percaya. Tunjukkan. Ditunjukkan loh. Makan. Itu senjata sini. Makan. Teman saya yang cerita itu sampai dia mau, aku disiksa, aku nggak nangis. Tapi melihat temanku makan tai, aku nangis. Segitu bisa kejamnya manusia. Ini satu aliran. Asubha. Makanan seindah apapun menjadi apa? Asubha. Maka jangan heran kalau saya sekarang kalau makan ya biasa. Saya kemarin baru dapat cerita orang kaya mengadakan pesta. Habisnya kalau orang kaya pesta itu ternyata luar biasa ya. Berapa? 2M, 3M ya. Kali 5. Kali 5. Itu orang satu makannya berapa? 4 juta. Makan 4 juta. Besoknya jadi apa? Asubha. Saya bilang, gila ya. Orang kalau nggak ngerti asubha bisa kayak gini gilanya. Saya teringat. Saya kadang-kadang kalau nakal saya kumat, saya bisa usilnya setengah mati. Ada keluarganya Wena yang mantu gitu. Kita diundang ya, masih deket banget ya udahlah datang di Bali. Saya nggak pernah datang ke pesta. Paling kalau datang itu cuman kalau apa pernikahan saya ngomongnya apa? Selamat menempuh hidup ruwet, maka harus berjuang untuk bahagia. Dah pulang, jadi nggak pergi ke pestanya. Ini ya dah makanannya saya lihat. Wah, yang punya gawe. Gulanya gini, merah, kuning, hijau di wajah yang biru. Mari silakan, mari silakan. Saya lihat dari jauh, saya mau, aku kok mana ya usilku kumat ya. Mau apa? Nggak apa-apa, aku cuma mau lihat. Saya datangi orang itu, saya nggak kenal ya. Yang kenal kan sama ini yang punya itunya, apa bisanya. Wah, Cik. Pestanya bagus ya Ci ya. Enggak, makanannya waduh mewah sekali. Oh ya enggak sederhana. Wah, itu waktu itu satu orang 500.000 aja saya sudah kaget-kaget. Ini 4 juta saya lama-lama sudah enggak kaget karena apa? Wong edan ini ternyata banyak. Levelnya tuh banyak. Terus saya ngomong gini, wah Ci, makanannya bagus. Pasti mahal ya Ci ya. Cuman ya itu loh Ci, mau semahal apa, semewah apa. Besok itu ya jadinya cuman tai. Itu yang menarik, dia yang pertamanya, ya anak-anak gitu ya, centil gitu ya. Langsung,
Selamat ya, Ma. Wena lihat, ngapain toh? Umat ya. Asubha yang dianggap subha. Dah, sekarang ganti tadi kan. Sekarang jreng. Saya pernah punya pengalaman yang menarik oleh waktu saya di Singapura bersama Wena, kita belajar 5 tahun short courses gitu ya, kursus-kursus pendek tentang agama. Itu pembicaranya tuh profesor doktor gitu. Jadi kalau sudah profesor doktor itu kan otaknya kan panas gitu ya. Jadi rambutnya enggan bertata di kepalanya, jadi cuman sliver-sliver gitu. Profesor ini butuh sampo. Dia ngomong sama teman saya yang pengurusnya tuh. I need shampoo. Oke, dokter, kita pergi itu. Pergi ke gini nih. Yang namanya sampo itu kan banyak banget. Dia lihat semua dia ngomong, I just need shampoo. Why do you give me suffering? Saya hanya butuh sampo, kok kamu kasih penderitaan? Karena harus milih. Saya ngekek itu contoh ya. Untuk subha, rambut berkilau. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan waktu saya ketemu tahun 92 itu. Ketemu di mana? Singaraja ya, yang di Bukit Singaraja ya. Itu ketemu sama perempuan yang gundul. Saya heran sekali. Loh, katanya kan mahkota wanita. Lah kok gundul? Tapi kan kita enggak boleh ngomong, jadi saya cuma nonton gini. Makhluk apa jadi gundul? Dia enggak butuh sampo. Sederhana. Dan karena dia kemudian kita dekat karena dia sekarang sudah jadi bikuni Ayah Santini, saya seringkali kalau nostalgia sama Ayah masih ngekek-ngekek gitu ya. Ketenangannya melihat Anicca Dukkha Anatta Asubha itu kan sudah kental di perenungannya dia tiap hari kan, tiap momen. Jadi waktu terjadi gempa itu kan saya lompat dari gempa lupa bahwa kita harus tenang seimbang. Wena gempa lari keluar lah. Itu begitu kita sudah keluar kan ingat tuh, di situ ada penghuni yang lain gitu. Nah, itu waktu itu masih Meci, dia keluar di dekat pintu gitu kan kelihatan dia. Gempa. Ayahnya gini nih. Waktu itu Meci. Gempa. Pikirannya berbeda. Jadi itu deh, saya katakan gila ya, meditasi ternyata bisa gitu. Makanya kalau kita keindahan mahkota wanita, Kumbalamoh, next. Apa itu? Kosmetik. Ibu bapak saudara-saudara, kita ini sulit kenal subha dalam hal seperti ini. Karena kegoblokan kita ini digunakan dalam dunia kapitalis. Bisnis itu dijual dengan iklan-iklan. Bila belum memakai sampo, apa namanya? Sampo apa? Pentin. Anda belum menjadi wanita sejati. Misalnya. Jadi ditangkap oleh bisnis, kebiarkan. Maka kita sulit melihat sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tahu takut, tidak mewah-mewah, hura-hura, hoya-hoya, sulit. Supaya apa? Cantik. Cantik itu artinya putih. Jadinya pakai apa? Merkuri. Banyak orang keracunan waktu itu. Ya. Sekarang terus nggak boleh. Tapi waktu itu banyak orang keracunan.
Nah ini loh orang gobloknya mau hanya orang untuk melihat supaya cantik. Ditangkap loh di dunia bisnis, ditangkap dengan iklan-iklan yang aduhai. Saya kok belum pernah dijadikan bintang iklan ya. Mereka selalu tampilnya masih yang ngejreng. Maka next surgery. Loh, operasi. What is? Jadi what is not. Anda tidak lentik. Lentik dan ayu. Siapa yang punya operasi? Gembel, copot. Extension bisa copot enggak? Bisa tuh, terus separuh kosong, separuh isi. Model baru sekarang. Next. Jadinya kayak gitu, sudah bengkak. Rambutnya jadi enggak keruan. Itu harusnya di sampo-nya harus pakai sampo tadi. Orang aring. Serem ya. Itu penderitaannya kayak apa? Anicca juga anata asuba. Nggak ngerti. Next. Tapi kan nggak selalu gagal. Loh, itu yang kiri saya ya. Kenapa? Menginginkan yang what is not. Aku ya pengen. Next. Aku ya pengen. Oh, aku nggak jadi pengen. Itu karena gagal, jadinya seperti itu. Nggak jadi aja, nggak bisa. Sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Next. Astagfirullahaladzim. Itu seperti saya kalau pakai lipstick. Cantik tuh padahal, tapi pengen what is not. Bukan yang ini yang aku mau. Maka sulit merasa puas dengan yang dimiliki. Sulit. Maunya. Subah. Dapatnya. Subah beneran. Next. Ini katanya Adi orang terkenal nih. Gitu. Saya kok enggak kenal ya. Versace. Itu kayak tas segala macam. Desainer. Serem ya. Jadi kayak nenek lampir gitu ya. Kalau ditanya, kamu pilih dulu apa sekarang? Bayangan kamu apa? Pilih dulu kan? Bener lah. Tapi kan goblok sekali lagi dong. Ada ya? Dulu, pengennya dioperasi. Sudah dioperasi, pengennya enggak dioperasi. Moha menggoblok, geblek, giblik. Next. Ini katanya Pak Sus, inilah keserakahan orang kere. Karena ternyata suntikannya tuh minyak. Murah. Kalau silikon mahal. Pakai minyak goreng jelantah kira-kira gitu ya. Enggak nih, kira-kira. Jadinya kayak gitu. Asubannya kelihatan sekali. Next. Jadinya kayak gitu. Asuba. Kelihatan sekali. Next. Ini. Sekarang kita beralih pada kulit. Khusus kulit. Aneh-anehnya orang yang nganggep kulit ini luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan beauty is skin deep. Jadi artinya kecantikan itu sebenarnya cuma terletak di kulitnya doang. Kalau seandainya kulit ini dilepas, maka yang di dalam itu menjadi kejar-kejaran burung bangkai. Betul? Ditutuli itu karena dalam perjalanan saya
nembus asuba ini tadi, sedikit-sedikit piye caranya. Saya lihat mayat yang ini, namanya apa? Epidermis mungkin ya. Lapis pertamanya itu ngelocok. Kalau umurnya jenazah itu sudah lebih dari mungkin 2 hari gitu, ini sudah mulai mumbul gitu, sudah melepuh. Jadi kalau begini kan dicuci itu seret gitu, lapisan pertamanya hilang. Di bawahnya itu seperti kulit babi. Jadi waktu saya lihat itu, saya gila, selama ini aku salah, bener-bener goblok, moha, tertipu, delusi. Di balik kulit yang hitam legam ini ada putihnya babi. Sementara kita, kulit hitam, aku kulit putih, kamu kulit merah, kulit coklat, kulit kuning, kulit hijau, kulit biru. Itu kalau diseret gini, waktu kita sudah mati. Gitu kok kita bangga. Aku cantik. Lampu itu dibeset. Makanya kalau ada orang yang menghina saya, rupamu elek. Mereka heran, Ci, kamu ya dihina gitu nggak apa-apa. Enggak tuh, aku tuh merasa oke banget kok. Rupamu jelek. Aku tunjukin yang lebih jelek. Ada loh. Ngerti maksud saya? Jadi kitanya oke-oke saja kok. Dari mana saya tahu? Ada satu ketika saya ketemu zaman itu Merapi meletus dulu. Banyak yang kena terbakar sampai tingkatnya berapa? Itu ada orang yang kena di sini. Jadi kalau dilihat dari sini itu kulitnya mulus loh. Begitu di sini rusak. Jadi bibirnya ini di sini tidak ada bibir. Ngerti? Saya kebetulan ketemu di rumah makan, ada warung gitu, saya masuk makan soto, ada orang masuk gitu. Dia duduk, sudut mata saya masih melihat dia, pas gimana dia mengo gini, noleh gini, saya lihat, ternyata sini tuh sudah kirut-kirut terbakar. Habis kayak gitu, mau saya diomongin jelek, aku tunjukin yang lebih jelek. Begitu juga kalau saya, Cik Lani cantik ya, Pak tunjukin yang lebih cantik. Jadi nggak bisa, kita pun bisa nggak sombong, kita pun bisa nggak minder. Karena beauty is candy. Nggak ada apa-apanya. Next. Serem ya. Saya lihat ini, aduh, duka, asubha, anicca. Pasti dia dulu nggak seperti ini. Tapi karena disuntik itu. Kalau kita lihat yang ceng, kayak banci-banci, itu kan dulunya kan disuntik, kan cantik dulunya. Pipinya seperti pauh di layang. Sekarang pipinya seperti layangan, kan gitu ya, melotrok gini. Saya punya teman yang punya family yang maunya subha tadi, suntik ini supaya pauh di layang tadi. Saya ketemu, kok sekarang cantik? Iya, disuntik. Berapa juta? Sekarang 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Apa? Kenapa tak? Aku saiki budak. Aku sekarang tuli. Karena ini waktu dia melorot, ngerti ya? Yang disuntik itu kan enggak melorot. Nyesek di syarafnya telinga. Jadi dia nggak bisa dengar. Jutanya keluar. Maaf di layang. Sekarang apa? Asubha. Next. Supaya yang bisa ngalahkan cuma Pak Adi. Ciamik. Ototnya anicca. Apa yang dia dapat? Asubha. Next. Nah ini. Dia pikir subha itu. Dia katakan, I'm a lizard man. Dia putus ininya supaya jadi lizard.
kadal apa, cecak apa, komodo apa, ular atau apalah. Dan dia anggap aku menarik perhatian. Kesombongan. Moha. Serem. Next. Beauty is skin deep. Ada masalah dengan kulitnya. Asubha. Apa? I don't know. Serem ya? Asubha. Bagi orang yang tahu anicca dukkha, ya dia punya masalah, tapi mungkin dia bisa nerima dengan ya namanya jasad, namanya nama rupa. Rupa ya cuman kayak gini. Rupa materi ini, rupa ini bikin repot loh. Asubha ini sebenarnya. Enggak dimandiin, enggak dikeramasin, enggak dimakanin. Ini nuntut semua. Aku minta mandi, aku minta keramas, aku minta dandan, aku minta pakaian yang indah-indah. Waduh. Kita nih ternyata budaknya rupa. Serem ya? Ibu bapak melihat asubha. Dan kita ngerti seringkali kita ngejarnya itu ngejar yang sebenarnya membawa pada penderitaan. Itu pasti akan membuat kehidupan kita berbeda. Kita lebih rela ikhlas hidup sederhana. Pakaian, alah ini kan calon gombal, calon lap. Makanan, calon tai. Apa? Kulit, calon melorot. Apa? Hebat. Calonnya top, tua, ompong, peot. Jadi kita enggak jadi budaknya nafsu. Dah. Dapat apa buahnya? Cuman kayak gitu. Ibu bapak sudah agak merinding ya. Nafsu sudah agak turun ya. Sudah tidak pengen ini, pengen itu. Sudah enggak mungkin. Ada ingatan yang mengingatkan stop. Asubha, stop dukkha, stop anicca, stop. Ini cuman aku ego tuh. Baru-baru saja ini saya dengar satu kisah yang membuat saya prihatin. Ada satu orang yang hidupnya itu sengsara pada waktu dia kecil. Makan sulit. Makan mungkin ya seadanya, mungkin tanpa lauk. Mungkin cuman sego kecap, nasi dan kecap. Beranjak dengan aniccanya kehidupan, dia sekarang sukses setengah mati. Saya hidup enak, lalu hancur pada tahun 65, dan sekarang saya hidup kaya raya. Sama toh? Lain. Saya tetap hidup sederhana. Saya dulu tidak bisa makan, saya sekarang bisa makan. Ada duit, saya makanin teman-teman saya. Ayo makan bareng. Guru-guru, ayo makan di sini. Betul? Tapi ini tidak. Ya dulu tidak bisa makan, sekarang sudah kaya raya, maka aku harus makan enak, banyak, bervariasi. Pokoknya ciami-ciami. Dalam waktu kena corona, COVID, tidak ada aktivitas, kegilaannya muncul sehingga naiklah bobotnya. Sudah di atas 120 kilo. Kesehatan ambruk, betul? Saya diberitahu sama
seorang teman saya yang kenal saya, kenal dia ngomong, Cilan, itu bedanya kamu sama dia. Hah? Kenapa? Kalau kamu dulu nggak bisa makan, sekarang bisa makan, kamu ngasih makan banyak orang. Kalau dia dulu nggak bisa makan, sekarang bisa makan, makan sendiri banyak banget, apa namanya, jeragas, celutak. Kalau orang Jawa kata-katanya banyak ya, apa? Gaglak, rakus, nguntal, ya banyak kata-kata bahasa Jawa yang menunjukkan alangkah apa? Badok. Itu menunjukkan kita ini jadi nafsunya, budaknya nafsu. Kalau dipikir kita ini sebenarnya ngapa toh hidup itu? Kemana kita pergi? Mau jadi apa toh kita ini? Mau jadi apa? Jreng-jreng. Suatu hari kita akan jadi kerangka. Adi ngomong, Cilan, beberapa orang itu menanti-nanti hari Minggu, bukan mau lihat Cilan, mau lihat alat peraganya. Katanya Adi, saya bilang nanti kalau pas ngomongkan tentang mayat, mungkin Cilani bawa mayat. Saya katakan benar, saya bawa calon mayat. Ini. Saya bawa calon bangkai. Ini. Saya bawa calon jenazah ini. Tapi jangan senang-senang. Kalian juga calon bangkai. Jenazah mayat bangkai. Kaget enggak? Kaget. Kaget. Suatu hari kita akan jadi seperti ini. Berapa banyak dari antara kita yang enggak mau lihat. Karena ini asubha. Aku enggak mau lihat. Aku emoh. Kenyataan enggak? Kenyataan. Tapi aku mau lihat. Buktinya apa? Kalau aku mati, dilepen setiki. Bener gak? Dikasih merah, kuning, hijau di wajah yang biru. Makanya saya sudah ngomong sama anak-anak. Sampai aku cobain mati, ora usah didandani. Semua orang waktu aku mati besok nyanyinya, di alam sini senang, di alam sana senang, di mana-mana hatiku senang. Harus gitu. Kenapa? Sudah tahu, kita pasti mati suatu hari. Gagah ngadepin, wajar mengalami. Suatu ketika kita pun akan mati. Asubha. Maka jangan mengumbar cari subha. Kita kaget karena kecelek. Ada bukan itu gambar yang tentang akhirnya habis itu. Nah, pada akhirnya kita tuh apa toh? Kalau nggak jadi ini, ya toh, sebelum jadi ini, itu ada kecelakaan, terbakar, dan entah kenapa itu kepenyet apa, jadi orangnya di depan mobil itu dalam posisi seperti tertusuk gitu ya, jadi temangsang di situ. Ibu bapak saudara-saudara, itulah asubha. Kita segera ngomong gimana? Moh, inilah dosa. Inilah penolakan. Inilah moha. Yang tadinya orang ini kaya raya, itu mobilnya itu mobil Mercedes tingkat terakhir. Waremu, nyatanya dia berakhir seperti itu. Asubha. Serem ya. Next. Masa COVID. Emangnya kalau masa COVID nggak ada yang mati? Emangnya jadi subha? Tetap asubha. Ini orang ini dulu kekasih hati saya. Sekarang suruh megang saya nggak mau. Itu jenazah aja pakai tali supaya nggak nyentuh. Bener nggak? Karena takut ketularan. Itu ya dulu katanya I cannot live without you. Ayo cepat. I will love you longer than forever. Ayo cepat.
Enggak bisa. Asubha. Aku tidak mau berpisah darimu. Aku mati ya mesti mbok kubur. Masa mbok dekep terus. Asubha. Saya mau tutup dengan satu kisah ketika mami saya mau meninggal. Ini saya mau cerita urusannya tadi saya, tang, kulit dan sebagainya. Ini soal nose, soal hidup, bau. Mami saya itu orang yang pointer, belajar dhamma, belajar meditasi gitu. Jadi waktu mau mati, dia ada di rumah sakit sudah koma. Kami berdelapan rundingan, gue mulai bawa pulang. Nah, waktu mau bawa pulang, mami itu baunya setengah mati. Jadi kotoran di dalam tubuh itu keluar. Nah, saya ngomong sama mami, "Mih, pinter Mi." Sudah tidak bisa dengar. Jadi saya cuma ngomong gitu, "Mih, pinter Mi. Mami mau kita bawa pulang, anu Mi, bosokan dalam itu keluar Mi." Jadi udah resik sampai rumah nanti udah ciamik. Nggak tahu denger apa nggak denger, pokoknya terus dia diare itu sampai beberapa kali. Katanya adik saya luar biasa baunya. Saya nggak ada karena saya lagi bayar. Itu rebutan bayar. Kalau orang sudah ngerti dhamma aneh. Saya rebutan sama adik saya. Saya bayar aku. Orang aku. Rebutan berbuat baik. Akhirnya sudah berhenti diarenya, bawa pulang. Sampai rumah bersih, nggak ada bau apapun. Tapi ternyata di dalam perut kita itu isinya cuman kebusukan. Kalau kita belajar itu teorinya seperti septic tank. Septic tank kalau kita ngomong. Isinya tai, nanah, darah, segala macam. Baunya tidak tertahankan. Benar. Jadi ibu bapak saudara-saudara, asubha itu ini. Mari kita terima itu dan jangan aneh-aneh mencari yang subha, yang bikin celaka, bikin penderitaan lebih banyak lagi. Akhir kata, supaya kita bisa beres, hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai, itu yang terakhir, no regret. Nah itu jadinya, jangan sampai kita menyesal nanti. Ceritanya jangan menyesal. Sudah ditatain pakai tato semakin itu. Lah kok salah, moha lagi. Demikianlah moha yang harus kita perjuangkan untuk dikikis. Pelan-pelan mari kita amoharia. Dan sebagai penutup, inilah puisi tentang kematian yang saya ambil dari Wisuddhimagga. Kematian tanpa keunggulan, nggak ada hebatnya. Tanpa keunggulan ketika mereka mati, ketika kita mati. Derita mencekam pikiran kita tanpa pilih-pilih. Kita semua akan menderita kematian. Ketika manusia yang jahat melihat perbuatan-perbuatan buruk mereka, atau tanda dari kelahiran kembali, wah besok tuh nanti aku akan terlahir di mana? Juga ketika manusia yang baik tidak tahan untuk berpisah dari semua yang mereka sayangi, kemelekatannya kencang, maka rasa sakit fisik memisahkan otot, persendian dan sebagainya, dan terus menyiksa tak tertahankan, kita sekarat, menyakiti semua yang faktor vitalnya diserang kematian. Pelan-pelan shutdown. Fungsi-fungsi shutdown. Dengan cengkeraman yang tidak akan mengendur, kematian adalah landasan bagi duka semacam itu. Bagus ya. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, mari kita tutup puja bakti dengan pembacaan Etawata, halaman 48, dan nanti juga kita akan akhiri dengan nama Karapata. Kita buka halaman 48.